Halo warga Jakarta, saya Emi Hafil dan ini adalah Emi Hafil YouTube channel. Channel ini ditujukan untuk kita warga Jakarta untuk bisa berbagi mengenai kehidupan kita, masalah yang kita hadapi, solusi terhadap masalah, serta impian kita untuk Jakarta yang kita cintai. Episode pertama ini kita akan berbicara masalah real yang kita hadapi sekarang, yaitu tentang virus corona. Ini loh yang saya hadapi sebagai ibu rumah tangga. Masak lagi, baru makan, harus masak lagi. Kalau beli itu mahal. Kalau kita pesan dari ojol itu mahal, delivery mahal. Untuk hemat itu terpaksa masak lagi. Nah ini ibu-ibu, mari kita curhat. Selama PSBB, selama virus corona ini, apa sih yang ibu-ibu alami di rumah? Curhat yuk. Selama ada berita seperti ini, aku nggak ngerti itu apa artinya corona, nggak mudeng wis tuwek ya. Saat COVID ini dampaknya banyak sekali ya, khususnya driver ya. Ojekan saya istilahnya antar anak sekolah itu tidak ada sama sekali. Aku nggak dapat apa-apa, cuman gaji terakhir pas aku kerja itu aja. COVID ini saya khawatir karena anak-anak saya kan suka keluar main. Nah, saya juga ke pasar. Berjuang sendiri untuk mengurus anak-anak saya yang pada sekolah sama suami yang sakit. Sama COVID, kekhawatiran saya ya sangat berat melihat banyak lagi kejadian kematian. Biasanya suami saya mendapatkan penghasilan Gojek lumayan, sekarang tidak sama sekali. Sekolah jarak jauh, saya ininya sama kuota. Pusing deh, yang satu harus ngajarin anak, terus pakai online. Belum lagi anak-anak tuh ada 2, berantem mulu. Belum lagi pada minta jajan mulu. Tambah makan, biasa masak 1 liter bisa 2 liter. Udah gitu, kita nggak bisa kemana-mana. Seharian di rumah, suntuk kan? Anak saya sendiri yang sebagai SPG, ada mall sebagian sudah ditelepon sama bosnya suruh bekerja, tapi anak saya lagi menolak, belum berani. Nggak bisa keluar. Ya, saya sangat stres menghadapi masalah ada corona ini. Stresnya karena ekonomi. Terlalu lama di rumah juga kan jadinya nggak bisa berkegiatan kita. Saya kan bisa juga dagang, cuma sekarang saya nggak boleh dagang. Biasanya usahanya di salon ya. Saya anak saya 4. Saya sih jujur aja ya, nggak ada keadilan. Sementara soalnya situasi dan kondisi ini saya seorang janda. Gitu. Saya sama sekali nggak dilihat oleh pemerintah. Jangan pemerintah RT setempat lah. Kalau bukan dari bantuan dari Bu Tini, ya saya dapat bantuan itu aja yang saya bisa buat makan ya. Kalau nggak ada itu saya mungkin. Halo Rati, apa kabar? Apa kabar? Aduh, udah lama banget Mbak, kita nggak ketemu nih ya. Iya, gue nih terpenjara di rumah karena nggak boleh keluar. Kan maklum aja punya masalah paru-paru kan, kanker, jadi ya gitulah, susah mau keluar-keluar juga. Sekarang udah aktif normal baru, udah aktif belum Ratihnya? Harus sudah kembali ke kantor karena kan banyak sekali teman-teman yang butuh ditemani untuk konseling. Jadi bagaimana sih sebetulnya kalau ngelayanin konseling itu, beban ibu-ibu di rumah itu selama pandemi itu sebenarnya gimana, yang didengar selama ini itu tuh apa? Yang paling sering ya, sebetulnya kan konselingnya memang untuk semua Mbak, dari semua umur. Dan tim saya ini kan ada lebih dari 10 psikolog ya. Sebagian besar dari mereka bekerja di rumah. Tapi kalau kita bicara tentang ibu-ibu nih, keluhannya, yang paling banyak adalah satu, suntuk Mbak di rumah ternyata. Mereka di rumah doang, cabin fever katanya. Terus udah gitu, kan yang mungkin ya sebelumnya adalah orang-orang yang dinamis seperti Mbak Emi itu,
bisa jalan-jalan ketemu orang, sekarang harus di rumah, terus ngurusin suami, ngurusin anak-anak gitu, sementara juga tetap harus kerja. Ini menjadi multiple stress yang dialamin oleh mereka. Karena tuntutan dari kantor juga tinggi. Yes, multiple stress. Jadi tuntutan dari kantor tinggi, kan mereka profesional yang harus bekerja. Kedua, suami kan juga ngerasa istrinya di rumah tuh kadang-kadang lupa kalau istri dia juga bekerja gitu, atau suaminya tuh menempatkan dirinya ya mestinya tetap diurusin, jadi anak-anak dia nggak mau terlibat. Sementara apalagi yang anaknya masih kecil-kecil, balita, SD, itu kan butuh ditemenin sungguh-sungguh tuh belajarnya, Mbak. Nah ini nih si ibu-ibu ini menjadi beban gandanya tuh menumpuk. Belum lagi dia tetap harus masak lah, ngurusin kebersihan lah, menjadi manajernya asisten rumah tangga gitu. Ada lagi nih yang masuk ke gue nih, masuk ke tempat saya nih. Katanya, iya gimana? Iya, masak jadi berkali-kali sehari, 3 kali sehari. Orang di rumah jadi pengennya makan melulu, minta makan. Terus suami di rumah pengen dilayanin itu ini, minta itu ini, minta itu. Jadi manja gitu kan ya, Mbak? Iya. Terus ibu-ibunya nggak bisa pengajian, nggak bisa ikut arisan, nggak bisa ngerumpi gitu. Jadi sebenarnya bagaimana tips yang diberikan kepada ibu-ibu untuk menjaga keseimbangan psikologis selama pandemi itu sebenarnya selama ini tuh gimana, Ratih? Nomor 1 sih sebetulnya memang ya kita harus realistis aja lah ya Mbak ya dengan keadaan ya. Karena kalau kita mengharapkan yang kita nggak punya, itu galaunya bisa permanen, terus tambah numpuk-numpuk. Nah nanti begitu udah tambah numpuk, kita menjadi gampang baper nih. Padahal kalau udah baper, waduh kebayang dong kalau ibu-ibu terus mulai senggol bacok begitu ya Mbak ya. Itu dampaknya kacau tuh. Bagaimana minta supaya suami bisa pengertian, membantu anak-anak, menemani anak belajar. Ini saya berbicara mewakili ibu-ibu yang tinggal di perumahan padat ya, yang rumahnya kontrakan, rumahnya kecil. Sekarang itu tiap hari 24 jam semua keluarga harus di rumah. Mungkin anaknya 3 orang, 4 orang, dengan bapaknya di rumah jadi ada 6 orang, terusan tiap hari umpel-umpelan di rumah dari pagi sampai malam. Bagaimana ibu-ibu itu bisa diringankan pekerjaannya sehingga rumah tangga itu jadi gotong royong gitu, bukan cuma si ibunya aja yang dapat pekerjaan tambahan gitu. Kalau ibunya yang mulai senggol bacok tadi tuh multiple stressnya sih seluruh keluarga sih Mbak. Jadi kalau tadi kan saya memang memberi sarannya kita realistis aja. Jadi kalau udah realistis ya dibawa doa sungguh-sungguh supaya kita kuat gitu. Kalau maksudnya realistis tuh gini, nggak usah dibersihin tuh rumah kalau memang capek gitu. Iya. Boleh nggak gitu? Bisa Kalau begitu. capek bajunya tuh banyak banget itu nggak usah. Terus kalau mereka mau makan itu suruh masak sendiri gitu, bisa. Nah sekarang gini, terus gimana ya supaya suami mau bantu? Saya itu sih biasa ngomong begini kepada ibu-ibu, gampang diomonginnya, prakteknya saya tahu sangat tidak mudah. Tapi gini, pada suatu masa kita bisa menggunakan pesona kita sampai suami kita termehek-mehek gitu ya ngikut sama kita. Cobalah itu. Pesonanya itu dimunculkan lagi, Mbak, gitu. Kan makanya saya bilang gampang diomongin. Gimana mau pesona dandan aja nggak sempet ini gimana? Paling nggak mandi. Paling nggak mandi. Mandi. Ya kan, jadi nggak bau ketek gitu ya. Pokoknya kita itu ya bau bersih gitu ya. Terus udah gitu sikat gigi, keramas gitu. Jadi paling enggak tuh meskipun penampakan kita ya gitu-gitu aja, ya kelihatan baunya tuh seger gitu loh Mbak. Nah terus anak-anak ternyata bisa dilibatkan Mbak, bahkan dari umur yang masih sangat kecil. Iya. Cara diajarin, dikasih tanggung jawab yang sesuai dong dengan yang dia mampu gitu. Kok papa nggak mau bantuin gitu? Terus saya bilangnya, oh karena papa bukan anaknya mama. Jadi udah selesai tuh omongan. Nah nanti pas di tempat tidur nih, nah ini dia nih, kita tinggal memainkannya nih. Kadang-kadang diomelin, kadang-kadang agak kita konfrontasi, tapi kadang-kadang dirayu
setengah mati gitu. Itu kan soal bargaining. Terus kalau dia udah mulai fase-fase mau tidur tuh Mbak, ini kan masuk ke dalam alpha stage. Itu kan bawah sadar tuh. Nah, kita bisa sih menghipnosis suami kita, bilang, sayang kamu cinta sekali sama aku ya, aku istrimu. Sebut nama yang bener ya, Ratih, jangan Emi. Nanti salah lagi gitu. Nah, terus kamu sayang, kamu adalah suami yang sayang istri, kamu membantu istrimu ini. Jadi gitu. dihipnotis ya? Itu terus Mbak, itu sebetulnya kita masuk ke dalam sugesti. Tapi kalau ngomongnya, tapi perhatikan ada ngomongnya. Kalau ngomong gini, sayang, kamu bantu aku, gitu. Nggak dapet masuk ke otak bawah sadarnya, nggak masuk. Kalau yang paling berat itu kan kehilangan penghasilan buat yang ibu-ibu ini. Banyak yang kehilangan, kurang penghasilannya karena suaminya nggak bisa bekerja. Itu juga berat juga buat menjadi tantangan ya. Iya, berat itu. Ini untuk menjaga optimisme dan berdamai dengan situasi yang di luar kontrol kita itu gimana ya? Kadang-kadang kan kita tuh putus asa, ya ampun, saya kayak aku nih di rumah terus gitu kan. Tetapi orang lain itu nggak peduli, orang lain keluar masuk. Jadi itu jumlah yang terinfeksi itu kan jadi nggak turun-turun tuh. Jadi tambah naik karena orang lain tidak peduli. Itu kan di luar kontrol kita orang lain. Kita bisa kontrol diri sendiri, nggak keluar, nggak kena. Ini kalau keluar pakai masker, tapi orang lain nggak peduli. Itu gimana kita berdamai dengan situasi kayak begitu? Sebenarnya dalam hidup kita tuh ada 3 lingkaran, Mbak. Lingkaran yang pertama adalah the circle of concern. Ini kalau udah kaliber nasional bahkan internasional seperti Mbak Emi itu circle of concern-nya tuh gede banget. Makanya ini orang lain gini, orang lain gitu. Gimana ya? Masyarakat Indonesia nih bagaimana ya? Dunia bagaimana? That's the circle of concern, Mbak. Mbak, ada banyak yang bisa kita opinikan, tetapi kemampuan kita untuk berperan di situ itu sangat terbatas. Nah, yang kedua adalah the circle of influence, Mbak. Di circle of influence sebetulnya kayak Mbak Migi dengan membuat tayangan seperti ini, you influence people to understand, untuk paham tentang apa yang tadi gitu. Tapi untuk bisa masuk ke dalam circle of influence dan kemudian kita punya peran yang besar di situ, kita fokus kepada circle of control. Nah, ini tadi pertanyaan Mbak Emi, orang lain nggak mau pakai masker gimana? Yang penting kita pakai masker, yang penting kita cuci tangan, yang penting kita protek diri kita, keluarga kita secara tegas gitu ya, disiplin, kita ingetin gitu. Nah, nanti kita akan bisa menjadi role model, dan role model ini mudah-mudahan Mbak kemudian bisa menginfluence yang lain. Ya ada, perhatiin nggak, apakah ada kebijakan khusus nggak sih dari BNPB atau pemerintahan DKI untuk ibu-ibu, membantu ibu-ibu supaya selama COVID ini mereka, situasi yang mereka hadapi itu bisa teringankan begitu? Ada satu hal yang sangat signifikan adalah gini Mbak, yang penting kitanya selamat dulu gitu. Kita selamat, kitanya hidup dulu. Karena mau kebijakan apapun juga kalau kitanya terpapar sama COVID kan repot hidup kita Mbak ya. Amsyong deh kalau teman saya bilang begitu. Itu mesti gimana? Kita hidup dulu, kita sehat dulu, terjaga, terus kita baru bisa produktif. So, masuknya kemana? Ke protokol yang paling basic dulu aja deh Mbak. Ke situ. Cuci yang tangan. Pakai masker gitu kan, begitu dari luar sampai rumah mandi gitu ya, gitu. Iya, nggak usah cipika-cipiki sama orang gitu, nggak usah senggol-senggol lah gitu. Itu masuk ke dalam circle of control kita aja Mbak, mengendalikan apa yang betul-betul kita memperkuat di circle of control itu ya. Gizi, nutrisi itu harus diupayakan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan penghasilan suami atau penghasilan untuk rumah tangga? Karena kan banyak dua-duanya juga sama bekerja ya, yang menjadi berkurang. Nah, di sini kan perlu sekali nih kebijakan pengelolaan keuangan rumah tangga. Jadi semua hal-hal yang sifatnya konsumtif ya dikesampingkan aja. Kita fokus kepada yang basic dan prinsip sehingga ususnya panjang Mbak gitu. Sampai ke depan cadangannya masih ada gitu. Iya. Kalau ada ibu-ibu yang kehilangan total, dia itu janda, punya anak 4, dia punya salon, kerjanya di salon. Pada saat pandemi,
dia salonnya tutup total, nggak ada orang yang datang, kehilangan total penghasilan. Nah itu aku juga bingung bagaimana caranya itu untuk membantu. Itu harusnya adalah orang-orang seperti itu dimonitor lah oleh pemerintah ya harapannya. Kalau Ratih jadi gubernur, kira-kira orang-orang yang seperti itu gimana? Apa yang mau dilakukan? Saya mengamati apa yang dilakukan oleh Pemprov, Mbak, ini ngirim bansos ya. Cuman saya sih nggak mau julid ya, cuman ternyata bansos juga nggak efektif ya. Masa ada gitu orang teman saya nih, aduh dia sampai pamer-pamer lagi di grup, dia terima bansos sampai 3 kali, ada lagi yang terima sampai 5 kali. Terus saya bilang begini, situ bukannya ini udah cukup kaya, saya bilang ditolak dong, saya bilang begitu. Tapi gimana, bukan lumayan Bu buat nambah-nambah beras. Nah yang kayak gitu-gitu kan dibutuhkan apa ya, sungguh-sungguh kesadaran sosial gitu loh Mbak, empati sosial. Nah ini berarti pendataannya yang kagak bener gitu. Kalau saya jadi gubernur, itu pendataan itu saya bakal keras banget gitu di situ, dan saya bakal turun tangan langsung, mudah-mudahan Tuhan melindungi saya gitu ya, untuk bisa memantau sungguh-sungguh mengawasi delivery bansosnya itu betul-betul tepat sampai kepada yang memang membutuhkan. Nah kemudian ruang ini nih Mbak, ruang untuk membangun usaha rumahan gitu loh Mbak, itu juga bisa dibantu dong, dikasih modal ya. Salonnya nggak efektif, tapi waktu kita ngasih bansos untuk ngasih modal, ya jangan dipotong terlalu banyak untuk ngikutin pelatihan web banner, kan kadang-kadang yang saya lihat ada yang kayak begitu tuh, jadi apa gunanya, ini mah diproyekin lagi. Iya Mbak, jangan diproyekin dong, kasihan nih orang-orang kecil. Itu yang kedua. Lalu kemudian kita kan bisa ya sebetulnya ya, pemerintah daerah itu membuka sebuah kayak katalog digital gitu loh Mbak. Yang dulu kan ada nih di pasar Keramat Jati, pedagangnya siapa aja, sedianya apa aja gitu. Kita bisa bantu. Jadi salon tutup, ada sebuah gerak ekonomi yang lain yang kemudian bisa diupayakan gitu loh Mbak. Iya, oke. Ibu Ratih Ibrahim, terima kasih sekali atas kesediaannya untuk berbagi dan memberikan nasihat secara gratis. Nanti mungkin ibu-ibu yang lain bisa mendengar, dan terutama ibu-ibu yang yang kurang beruntung ya, yang tidak bisa terlalu punya pilihan lain, tetapi harus coping ya, terpaksa harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Tadi itu bagus sekali, realistis ya. Jadi standarnya perlu di-adjust Mbak, untuk tidak menjadi perfeksionis, tetapi realistis. Itu penting. Dan support system di rumah itu juga harus diberdayakan. And jangan ini Mbak, jangan pernah putus asa, jadi tetaplah punya harapan. Itu bukankah itu adalah sebuah ekspresi dari kehidupan beriman kita, punya harapan. Iya, punya harapan. Oke, Ratih Ibrahim, terima kasih. Terima kasih, Ibu Emi Hafild. Ya, sampai ketemu kembali ya. Dadah. Terima kasih, dadah. Seru ya kalau ibu-ibu curhat mengenai virus corona. Dan situasi ini tuh nggak akan berlalu dengan cepat. Ini masih panjang. Anak-anak masih sekolah di rumah. Suami kerjanya masih separuh-separuh. Jadi kita harus siap, kita harus hidup, kita harus bisa survive. Dan gimana caranya? Dan tadi kata Ibu Ratih Ibrahim, kita harus realistis. Gimana realistis itu? Kalau saya sih gini, kalau capek ya sudah, nggak usah ngapa-ngapain. Kalau lagi malas masak ya sudah, nggak usah masak, jangan dipaksa-paksain. Nanti kita multiple stress kalau kita paksain. Jadi kalau kotor rumah, biarin aja. Kalau pengen tidur siang, tidur siang. Siapa yang masak? Biarin suami sama anak-anak yang mikir. Terus apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa satu hal, kita harus tetap bersih, wangi, cantik, dan menarik buat suami. Supaya suami tetap bergairah. Sampai jumpa di episode berikutnya, Emi Hafild YouTube channel. Suara perempuan penentu bangsa. Jangan lupa ya,
like-nya, dan subscribe-nya. Dadah!